baik. Malam hari ini saya akan melanjutkan proses yang sudah kita awali pada pertemuan kemarin. Ya. Nah, untuk itu saya langsung fokus di materi Bapak Ibu bisa lihat itu. Halo? Halo, Pak. Ya, bisa lihat materi itu? Bisa. Saya. Oke. Jadi karena data yang saya share kemarin itu data yang kaitannya dengan data primer, ya maka slide halaman 9 ini atau mungkin di slide kemarin itu ada di halaman lain, itu menjadi pegangan Bapak Ibu untuk proses analisis, khususnya setelah data terkumpulkan. Ya. Jadi kalau data terkumpulkan memang kita pada umumnya kemudian ingin melakukan analisis terhadap data tersebut. Oke, selamat datang Bu Lilik, ya. Selamat bergabung. Ya. Oke, maka seandainya data kemarin mau dianalisis pada suatu kira-kira apa yang Bapak lakukan terhadap data yang saya berikan kemarin? Data yang sudah saya terima kemarin ini saya coba ke analisis validitas, Pak. Oke. Ya. Berarti seperti slide saya tadi, bahwa untuk data semacam itu sebelum masuk ke analisis regresi, apakah itu regresi biasa atau regresi moderasi atau regresi mediasi, maka memang ini langkah yang harus dilakukan, ya, nomor satu ini. Ya. Jadi karena data itu merupakan kumpulan dari, untuk membentuk variabelnya adalah kumpulan dari indikator-indikator, ya, maka terhadap indikator-indikator itu perlu dicek dulu validitasnya. Kemudian juga nanti akan dicek bagaimana masing-masing indikator itu berhubungan dengan variabelnya. Tidak ada realitas di situ. Ya. Nah, untuk itu pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu semua sudah mahir dengan teknik itu? Apakah belajar dengan siapa? Belajar autodidak, Pak. Atau tidak? Berarti baik Pak Agung maupun Pak Narto belum pernah sharing soal ini? Pak Tri? Untuk validitasnya belum, Pak. Pak Narto kemarin langsung ke regresinya, Pak. Langsung ke regresinya, ya. Oke, baik. Saya coba ubah cara sharingnya, ya. Kalau tadi kan full screen, ya. Kalau saya full screen, Ibu Bapak tidak bisa melihat saya, ya. Kalau saya share materi full screen, maka Ibu Bapak tidak bisa melihat saya. Bisa, ya, Pak, tapi yang di kotak kecil di bawah. Yang saya masih, gitu. Berarti ya, saya masih kelihatan, ya? Masih bisa, Pak, masih bisa. Oh, baik. Yang nyata bisa kelihatan. Ya. Yang lain tidak kelihatan, ya? Ya, kalau mati ya. Oke, baik. Baik, berarti sekarang saya coba masuk ke sebentar, ini ada yang masuk, ya.
Oke, nah, jadi tolong pegangannya tadi untuk data kita. Ya, selamat malam Pak Danuri. Selamat datang ya. Jadi untuk izin masuk ya, apa? ya ini apa Bu Lili? Siapa yang izin masuk? Lilin Pak. Oh, sudah masuk. Sudah saya terima. Oke. Sudah bergabung ya? Iya, terima kasih Bapak. Oke, ya. Oke, baik. Nah, jadi tadi untuk data yang saya share kemarin, saya tidak tahu nanti apakah Ibu Bapak bisa mengikuti secara langsung praktek dengan saya atau hanya merecord saja simulasi saya. Ya, saya tidak tahu komputernya di sana bagaimana gitu ya. Apakah masing-masing bisa membuka file SPSS supaya data itu bisa diambil? Boleh ngomong? Ya, Pak. Bisa Pak, Ini, Pak. Pak Edi, boleh di unmute dulu? Pak Adi? Bisa Pak Greg? Bisa ya? Bisa. Nanti bisa praktek bersama saya tuh, Pak Danuri? Kalau saya belum bisa, Pak. Oh gitu, berarti nanti Pak Adi akan bantu record, ya, supaya saya nanti belajar sendiri ya. Siap. Nah, tetapi sambil Bapak nanti mungkin mencatat langkah-langkah saya, ya, langkah praktis ya, nah, sehingga nanti mudah menggunakan data saya itu untuk praktek. Jadi saya harap semua juga menyiapkan alat tulis menulis ya, kalau bisa ya, atau kalau mau ada pakai media lain untuk melihat saya praktek itu juga boleh ya. Oke, baik ya. Oke. Nah, jadi pegangannya ini di sini ya. Jadi analisis yang dimaksud itu untuk kepentingan bab 4 itu adalah untuk data primer mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Untuk Pak Christian dan teman-teman yang lain yang pakai data sekunder, nanti proses analisis yang dimaksud itu adalah poin 2 sampai dengan poin 8. Nah, untuk malam hari ini saya akan menggunakan data kita kemarin ya. Dan kemarin kan kita sudah berhasil memindahkannya seperti ini. Betul tidak? Betul Pak. Ya, oke. Pak, betul. Nah, sekarang mari kita lihat di variable view. Ini maksudnya ya. Di sini ini kan catatan yang kaitan dengan kolom-kolom yang ada di depan di data view. Jadi aslinya di Excel seperti ini Bapak Ibu ya. Kan gini teh ya. Jadi di sini hanya kode-kode ya, sampai dengan ini misalnya untuk X1, ya, X1 itu di sini biasanya ya. Kemudian untuk X2 itu ada di sini. Lalu ini variabel Y. Oke, sebentar. Ada yang masuk ya? Oke, sebentar. Siapa ini yang masuk? Pak Rudi. Oke, selamat datang Pak Rudi. Ya. Oke. Sorry. Selamat malam. Ya, malam. Oke, saya lanjut ya Pak Rudi ya. Oke, nah. Oke, jadi lalu ada lagi yang gabung. Siapa ini? Anaknya. Oke, selamat datang Bu ya. Oke. Makasih Pak Greg. Ya, langsung gabung ya. Nah, Iya, Pak lalu Greg. di sini kebetulan ini variabel Y dan ada ini variabel Z. Ya. Oke. Berarti kalau lihat basis data semacam ini, kemarin kita tahu ini data untuk regresi apa? Kalau melihat Moderasi, Pak. ya, itu untuk moderasi ya. Jadi kalau moderasi berarti jadi untuk latihan ini kita mau moderasi dulu atau mediasi dulu? Halo? Moderasi. Moderasi dulu ya. Moderasi aja dulu ya. Nah, ya baik, kalau moderasi ya
Berarti begini. Ya. Kalau moderasi berarti ini gambar yang kita pakai. Boleh dicatat. Bisa dicatat gambarnya? Iya, Pak. Tampil. Oke, sebentar saya terima dulu yang masuk, izin masuk. Izin masuk siapa ini? Bu Monika ya. Bu Monika selamat masuk, selamat datang ya. Oke, saya kembali. Lihat, ini dicatat sudah? Dicatat cepat ya. Sudah, Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Nanti kalau ada yang belum, bilang ya. Saya kembali ke sini. Sudah semua? Pak. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, sekarang mari kita... Maaf. Ya, ada yang bertanya? Itu- Ya, silakan. Kalau untuk data sekunder, saya hanya X1, X2, X3 seperti itu ya, Pak? Ya. Kalau seandainya nanti Pak Christian buat moderasi, sama aja. Ya, kan nanti tetap ini pun sama. Nanti kita pakainya kan X1, X2, Z dan Y. Gitu ya. Hanya beda prosesnya. Begitu Pak Chris? Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang dari gambar itu mari kita tulis persamaannya. Ya. Semua sudah tahu menulis persamaannya? Kita pakai metode interaksi? Bisa? Kalau belum bisa saya tunjukin. Ini persamaannya. Ya, gunakan persamaan A. Yang ditulis ini aja. Yang B dan C nggak usah dulu. Yang kita pakai adalah di persamaan A. Jadi Y sama dengan A kecil itu ya, plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X1 kali Z ditambah B4 X2 kali Z ditambah B5 kali Z ditambah E. Gitu ya. Jadi ini yang saya baca tadi. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah ditulis persamaannya? Ya, Pak. Oke, kalau yang masih belum tadi saya tunjukin lagi nanti. Ya, oke. Kalau tidak ada yang berarti sudah clear persamaannya. Nah, saya akan simulasi berdasarkan persamaan itu. Ya, di mana tadi kita mau menganalisis persamaan regresi moderasi. Memang ada beberapa tahap nanti yang saya harus sampaikan secara pelan-pelan supaya ibu bapak pahami. Karena di panduan kita tadi, ketika kita menganalisis, kita mulai dari yang nomor 1. Kita mau melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Maru. Maka untuk itu sekarang saya masuk langsung di SPSS. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah ngambil data saya itu,
sudah masuk di SPSS, ya maka tampilannya nanti seperti ini. Oke, selamat datang yang baru bergabung ya Pak Majid ya. Oke, ini data kita. Ya. Nah, kalau di analisis regresi, perhatikan yang B3. B3 tadi tulisannya adalah, Bu Lilin coba sampaikan B3 di persamaan tadi. Halo? Atau Pak Darsono? B3 tadi gimana? Ya, B3 X1 kali Z lah. Nah, B3 itu kan X1 kali Z. Nah, coba perhatikan di data. Ada enggak X1 kali Z itu? Di sini. Belum ada Pak. Ada ya. Jadi cara ngeceknya Bapak Ibu bisa lihat di variable view juga di sini. Lihat di sini. Ya, ditarik ini ke bawah, Ya, lihat di situ ya. X1 itu kita itu ada di sini dia. Ya. Kemudian X2 ya, Y itu min Y, lalu Z itu min Z ya. Nah, yang X1 kali anu tadi tidak ada ya. Nah, berarti nanti kita akan membentuk, selamat datang ya Bu ya. Kita akan membentuk variabel baru. Ya, variabel baru. Tetapi boleh dicatat ya, itu nanti baru bisa kita kerjakan. Ya, untuk membentuk variabel kita kasih nama yang B3 itu ya, yang X1 kali Z itu dengan nama mod 1. Boleh ditulis. Mod 1. Mod 1 itu sama dengan X1 kali Z. Ya. Jadi tulisnya gini aja. Saya Oke. Nah, jadi identitas kita nanti ini mod mod 1, moderasi 1 maksudnya. Oh, moderasi 1 itu nanti isinya adalah X1 kali Z tadi ya. Nah, lalu tadi ada mod 2 nanti. Ya, mod 2 itu adalah X2 kali Z. Nah, maksudnya yang ini Bapak Ibu. Saya bikin di sini di mana nih? Nah, ini loh Bapak Ibu. Yang ini ya. Jadi yang X1 kali Z ini nanti kita kasih nama baru. Nama baru variabelnya adalah mod 1. Kemudian untuk yang ini nama barunya nanti adalah mod 2. Isinya adalah ini teris. Itu maksudnya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke. Bapak Ibu tulis saja dulu. Jadi ada tambahan variabel nanti mod 1, ada variabel mod 2. Oke, belum kita buat. Nah, sekarang karena data kita ini belum dicek validitas dan reliabilitasnya, maka langkah pertama yang akan kita lakukan sekarang adalah menguji validitas. Oke, jadi judul kita sekarang adalah yang mau kita lakukan. Kita mau menguji validitas. Selamat datang Bu Farida Siadi ya. Oke. Nah, sekarang gimana langkah-langkahnya? Sekarang saya kembali ke SPSS. Ini langkahnya, uji validitas. Lewat ini, analyze. Kemudian, boleh direkam ya. Turun ke sini. Lalu pilih dimension reduction. Lalu pilih yang ini. Bisa dilihat. Lalu di sini diklik. Sudah? Kemudian Bapak Ibu, kita harus melakukan satu persatu. Jadi kita lakukan dulu indikator-indikator yang ada di X1. Ini di blok.
diklik ini, lalu tekan shift, tanda panah page down, page down diarahkan ke bawah, ya, sampai ketemu X127. Jadi istilahnya apa, di blok ya, Bapak Ibu ya, di blok ya, di blok. Jadi langkahnya tadi, setelah klik analyze, ya, dimension reduction tadi, faktor analysis, maka indikator di blok. Setelah di blok, masukkan ke sini. Sampai di sini bisa diikuti? Halo? Bisa ya? Bisa Pak Greg, bisa. Jadi saya dikasih sinyal, karena kalau saya simulasi ini saya tidak bisa lihat teman-teman. Ya, mungkin Pak Darsono yang boleh unmute ya, boleh mute ya, supaya nanti komunikasi dengan saya. Oke. Nah, setelah ini dipindahkan ke sini, kita aktifkan ini Pak, deskriptif. Ya, jadi setelah ini masuk sini diaktifkan deskriptif. Ya. Lalu pilih nanti ini di correlation yang ini KMO. Ya, ini yang diaktifkan. KMO yang batu tes property-nya. Itu continue. Ya, kemudian extraction. Jadi maksudnya ekstrak itu sama dengan obat mencampur ya. Jadi dari sekian banyak indikator itu, kira-kira kalau dicampur mau dijadikan berapa variabel, itu masuk filosofisnya. Nah, karena punya kita dalam rancangan kuesioner itu bahwa pertanyaan nomor 1 sampai dengan 27 itu untuk variabel X1, maka ekstraknya ini ekstrak ya, kita pilih yang ini. Pilih fixed number of vectors atau vektor to extra. Nah, Bapak Ibu tulis di sini angka 1. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Oke, Bu Lilin juga boleh bantu ya. Oke ya. Sudah itu continue, teruskan ya. Kita langsung ke option. Ya, option. Lalu pilih yang di sini. Kasih batas. Batas yang dianggap valid nanti kira-kira berapa persen? Bu Lilin atau Pak Darsono pakai angka berapa persen? Batas validitas? Validitas belum sampai situ Pak. Belum sampai. Ini 80% Pak. Ya, lazimnya kita menggunakan 40% atau 0,4. Oke, selamat datang Pak Rofi. Ya. Oke. Nah, jadi maka di sini tadi ya, di sini tadi ini kan aslinya dia tulis 10%. Ini titik 10. Maka ini kita ubah. Ya, kita klik 2 kali. Supaya hati-hati juga kadang ketika diubah koma menjadi atau dari titik menjadi koma kadang nggak jalan gitu. Maka upayakan tadi prosesnya ini diklik aja double supaya tinggal menghapus 1 diganti 4. Begitu ya. Oke, jadi suppress small coefficientnya ini diubah dari 0,1 menjadi 0,4. Itu continue. Oke. Ini nggak usah. Yang penting tadi yang diatur ini ya, deskriptif, extraction-nya 1 tadi, ekstraknya dari 1. Kemudian tadi batas kita kasih 0,4. Cukup itu yang diatur. Dan ketika mengatur ini Bapak Ibu,
Kita tadi punya berapa variabel? Variabel kita tadi di SPSS ada berapa? 5. Ada X1, Apa? X2, Empat. Y, dan Z ya. Berarti ada 4 ya? ya. Ada 4 ya? Ya, maka kalau seandainya gini, kalau nanti mau menguji validitas reliabilitas itu dikerjakan dalam satu proses yang sama, misalnya mau saya selesaikan malam ini, ya maka mengatur tadi, ya mengatur yang ini tadi, ini descriptive, extraction, option, itu nanti cukup sekali aja. Dan tinggal nanti kita lakukan proses. Oke, mari kita lihat hasilnya. Jadi sudah selesai mengatur variabelnya, indikatornya X1 sudah masuk di kotaknya semua. Tinggal kita lihat hasil. Oke. Ya, ini hasilnya. Hasil untuk uji validitas. Yang pertama yang dibaca adalah yang ini, Bapak Ibu. Ini angka ini. Ini ya. Oke. Ini angka KMO. Di sini bahasa Inggrisnya adalah mengukur kecukupan sampel. Nah, angkanya adalah Bapak Ibu tulis di proposal KMO-nya berapa ya? Ada yang ingat? Berapa Ibu? 0,7 mungkin ya. Ada yang pakai 0,6? Ada yang pakai 0,5? Lupa semua. Nanti lihat. Kecuali Bu Lili nggak pakai itu ya Bu Lili ya. Halo Bu Lili. Moga-moga Bu Lili tidak hanya pasang DP-nya aja ya. Ya. Jadi angka yang kita pakai di sini tadi lihat di output ya, sorry. Ini output ya. Jadi karena angkanya 0,789, jadi kalau seandainya Bapak Ibu menetapkan standar 0,7, ini kan di atas 0,7. Maka kesimpulannya syarat kecukupan sampel terpenuhi. Itu cara membacanya. Ya, jadi angka ini menunjukkan bahwa syarat kecukupan sampel terpenuhi. Nah, karena itu, maka kita bisa lihat apakah masing-masing indikator itu yang 27 tadi semuanya valid untuk mengukur variabel X1. Nah, untuk melihat itu, Bapak Ibu turun ke bawah, langsung lihat di sini. Tabel ini, tabel komponen matrik. Apa yang Ibu Bapak lihat di situ? Pak Andi, boleh bicara? Apa yang Bapak lihat di tabel ini? Itu Tangnya. min atau apa ya? Ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini ternyata itu ada 27 kan? X11 sampai X127. Ternyata di situ ada yang keluar angkanya, tetapi ada yang tidak keluar angkanya. Maka tolong dicatat. Ya, saya juga harus mencatat ya. Dicatat ya, yang tidak ada angkanya. Iya, Pak. Yang tidak ada angkanya apa yang error itu Pak, yang harus dibuang? Oke, maaf Bapak Ibu. Jadi kita catat yang tidak keluar angkanya.
Oke. Maka yang Ibu Bapak catat ini. Yang harus dibuang itu Pak Sek. Ya, nanti kita keluarkan. Dicatat dulu ya. Jadi ada X11, X13 sampai X16. Kemudian X18, X125, dan X127. Ya. Oke. Biar tidak ngantuk, saya coba tanya Pak Danuri. Danuri boleh diaktifkan? Unmute ya. Klik mute-nya. Yang kiri bawah itu Bapak. Oke, mungkin belum ya. Oke, nanti. Pak Rudi Hendarto. Ya. Oke, coba tadi disebut yang tidak ada angkanya, indikator apa saja? Ya Pak. Ya, yang dicatat dulu. Ya. Apa saja? Dan 27 Ya. Pak. Oke, X11, X13, X14, X15, X16, X18, X125 sampai X127. Jadi variabel bukan variabel ya, indikator yang kita keluarkan. Nah, maka kita mulai lagi dari awal. Nah, analyze lagi, turun ke sini, masuk ke faktor. Nah, lalu tinggal digeser ke kiri, di blok satu-satu aja ya. Blok, tinggal ke kanan ke kiri. Ya, X11, kemudian X13 sampai 6. X16 ya. Kanan ke kiri. Terus X18 ya. Terus 5 X125. ya. Lalu X127. oke. Itu tadi dikeluarkan. Ada berapa itu? Ada 8 indikator. Oke? Nah, setelah itu digeser, maka kita lihat lagi hasilnya. Oke lagi. Nah, sekarang ini muncul hasil baru, ya, output kedua. Kalau tadi kan angkanya berapa di sini? KMO-nya tadi? Ada yang catat nggak tadi? 0,788. Jadi nanti kalau Bapak Ibu praktek sendiri lihat di sini, klik aja yang ini faktor analisis yang pertama. Klik di sini. 0,789. Ini yang tadi. Nah, punya kita sekarang setelah keluar 8 indikator ini, berarti naik atau turun? Naik. Naik Pak. Naik Pak. Ya, ini yang menunjukkan bahwa apa? Ya, syarat kecukupan sampelnya semakin baik. Makin baik ya. Ya. Lalu kita lihat sekarang, apakah ketika syarat kecukupan sampel ini baik, apakah semua sudah valid? Untuk itu kita lihat lagi komponen matrik. Gimana? Apakah semua sudah valid? Belum. Kenapa belum? Yang X126 Kak masih belum keluar. Masih belum keluar angkanya Kak. Setelah 8 bulan, X126 sekarang menjadi tidak valid. Nah, itu kita keluarkan ya. Ya, analyze lagi. Image. Jadi posisi di sini pun bisa langsung analyze, Bapak Ibu ya, nggak perlu ke posisi data. Ya, ini kan kalau ke data kan di sini ya. Ya, SPSS begitu. SPSS itu dia punya file data dan dia juga punya file output. Kalau file output ini, ya, jadi di sini pun kita bisa langsung ini analyze
dimension reduction faktor. Apa yang dibuang? X126 Pak. X126. Nah, kita tulis ke kiri ya. Ya, lalu ini tadi kan nggak usah diatur lagi ya. Itu yang saya maksud. Langsung oke. Ya. Ini naik lagi kan? Ya. Ya, tadi kan dari 0,7 kemudian 0,8 5 ya. Nah, lihat komponen matriks. Bagaimana? Ya tadi dicatat dulu ya. Jangan lupa dicatat ya. Ya, Pak. Tadi bahannya tadi 20. Iya, Bapak. Ini Nah, sekarang X122. oke, tulis lagi dicatat itu 1, 2, 22. 2. Maka kembali lagi seperti tadi. Lagi. Mention reduction cost. Lalu ini 2, 1. X122. 22, Pak. Oke. Ya, Masih lagi. Belum. turun dia ya. Turun ya. Turun kan 8 5. ya, 8 sekitar. Tapi kita gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Oke, Pak. Sudah. Sudah tercukupi, Pak. Loading komponennya. Lalu lihat tabel kinematis. Nah, situ mulanya sudah berada di atas komponennya, nilai komponennya di atas 0,4. 4 ya. Maka kesimpulannya untuk variabel X1 inilah indikator yang valid. Valid. Nah, itu membacanya. Nah, tinggal lagi untuk teknis menulis di bab 4. Ya, itu hanya soal teknis menulisnya nanti di bab 4. Itu Bapak Ibu ya bisa saja buat tabel, lalu ada keterangan di sebelahnya bahwa ini valid. Nah, sementara yang tadi dibuang itu di invalid teknisnya nanti untuk penulisan. Tapi kita tahu sekarang bahwa untuk mengisi satu ternyata tidak semua variabel. Oke, jadi yang hanya mengisi X1 nanti hanyalah yang valid. Untuk itu maka mari kita lihat di data. Bapak Ibu lihat di sini di variable view. Ini saya mau tanya logika matematika. Menurut Bapak Ibu, isinya X1 ton itu berasal dari mana? Budin, jumlah Dari indikator. X1 ton itu kan jumlah total maksudnya ya. Itu berasal dari mana isinya di situ? Jumlah total X1-nya, Pak, maksudnya, Pak. Ya, itu kan yang ini Bu. Ini kan nilai total untuk variabel X1. Nah, nilainya dia itu berasal total dari mana? Dari variabel X1, Pak. Hanya dari variabel X1? Iya, dari mana? Dari mana variabel X1 yang kita isi di sini? Atau lihat di datanya? Izin Pak, jumlah dari total variabel, jumlah dari total indikatornya Pak, X1 misalnya 1 sampai berapa gitu Pak? Maka punya kita ada berapa dari Bu Lini? 27 Pak. 27, Pak. Iya, dari logika matematikanya, isi yang ada di sini, ya, ini isi yang ada di sini, itu kan jumlah dari X11 sampai X127. Betul ya? Oke, maka ketika membuat rata-rata, min ini kan rata-ratanya X1, isinya rumusnya gimana? Rata-rata itu. Jumlah dibagi dengan 27, Pak. Iya, X1 itu total. Isi kan logika matematika.
X1 total dibagi 27. Kan gitu ya. Ya, Nah, padahal setelah kita uji tadi, itu kan seharusnya min 1 itu kan yang mau kita jadikan variabel. Oke, sekarang maka usulkan. Kita mau pakai nama apa variabel X1 itu nanti? Silakan diusulkan. X1 mau dikasih nama variabel apa? Independen. Ya, itu kan independen X1. Variabel apa? Kasih nama, salah satu. Jadi kita Misalnya motivasi begitu Pak atau bagaimana? Oke, oke tulis ya. Jadi nanti variabel X1 itu adalah motivasi. Jadi begini Bapak Ibu. Seharusnya dari data yang Ibu Bapak miliki untuk menulis motivasi itu nulisnya di sini seharusnya. Ya, jadi seharusnya kan Bapak Ibu tulis motivasi itu kan di sini. Benar enggak? Awal mulanya. Iya Pak. Kan gitu kan? Tapi ternyata kalau di sini kan ada yang tidak saling. Yang ada berapa tadi? Ada 10 variabel tadi kan? Ada 10 indikator. Maka Bapak Ibu jangan tulis di sini motivasinya itu. Tapi ditulis di variabel baru. Ya. Namun sebelum kita tulis variabel baru, ya, dari data yang ada tadi, kita kan sudah tahu tadi bahwa yang valid itu harus hanya tinggal 17 kayaknya tadi ya. Kan dari 27 dikurangi 10. Betul Bapak Ibu? Sudah 17 ya? Oke. Nah, maka sebelum kita membuat variabel baru, kita cek dulu reliabilitasnya. Maka sekarang saya sharing dulu uji reliabilitas biar satu paket. Oke? ya Pak. Oke, nah, maka ini langkahnya. Kita sekarang langsung uji reliabilitas untuk indikator di variabel 1. Langkahnya, ini sekarang uji reliabilitas. Ya, boleh ditulis uji reliabilitas, ini langkahnya. Lain, kemudian turun ke sini, scale, lalu pilih reliability, anak. Ya, tadi masukin semua aja dulu. Ya, untuk gampangnya, ini di blok semua aja dulu. Tadi ada 27 ya. Tadi masukkan semua dulu di sini. Tadi kan harus ada yang dikeluarkan tuh. Yaitu Ya Pak. 1 kembalikan ke sana. X1 3 sampai X1 6. Sesuai catatan Ibu Bapak tadi. Ya Pak. Berapa lagi? X22 X Belum sana. 18 dulu. Betul? 18 ya. X25 8. 122. Ini 127 Pak. Lalu X125 sampai 27 kan? X125 ada 26-nya masuk. Ini 26 udah masuk belum? Coba dicek tadi. Ayo, ada yang menulis 26 enggak tadi? 26-nya masuk, Pak. 26-nya masuk. Hanya X25 dan X27. Oke tuh, X26-nya masuk. X26-nya masuk Pak. Betul, harusnya nanti yang keluar 10 variabel ya. Ya. Ya, dihitung ya. Coba dihitung. 126, 122 juga keluar, Pak. X122 keluar. Dua keluar. 126 keluar. Ini 26 tadi keluar loh. Coba. Ini Iya, 126 keluar. Ya, Oh iya. 26 Pak. keluar lah. Ya, 126 Oh iya Pak, itu tadi yang itu persamaannya. Iya Pak, keluar X112. Sebelum 22 tadi kan 26 dulu. Oke? Ya. Nah, lalu jadi ketika uji reliabilitas
yang dimasukkan cukup indikator yang valid saja. Itu ibu bapak atur di sini ya, tapi ya. Nah, yang diaktifkan kemudian item delete yang ini. Ya, yang lain-lain biar dalam kebiasaan. Ya. Ini output untuk reliabilitas ada banyak. Bapak Ibu fokus di sini. Progress alpha ya, Pak. Lomba alpha ya. Ya. Ada yang ingat berapa yang ditulis batas reliabilitas 0,8? Ada batas 0,8 ada batas 0,7 mungkin ya. 0,7. Kalau pakai 0,7 atau 0,8 ini kan ada reliable ya berarti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Reliable. Maka biasanya karena nilai Kronbach alpha karena nilai Kronbach alpha sebesar 0,88 lebih besar dari maka indikator-indikator pada variabel X1 dinyatakan reliable ya, reliable. Nah, karena semua sudah reliable, mari kita buat variabel baru. Ya, jadi variabel baru dalam rangka menulis motivasi tadi. Masih bisa diikuti, Bapak Ibu? Iya, Pak. Masih, Bapak. Tanya Pak, Ya. tadi kan kayak di statistik yang dicentang yang mana Pak? Yang di reliability tadi ya? Ya reliability, terus statistik yang dicentang yang Ya. ya. Ini Pak, ini aja. Descriptive form. Nah, ini aja cukup ini aja. Oh itu aja. Scale if item deleted. Oke. Jadi itu informasi. Kalau seandainya indikator itu dibuang, ya maka nilai Kronbach alfanya akan naik. Itu sebenarnya. Maka hasil itu ada di mana? Kalau dilihat di sini, Pak. Ini, Pak. Oke. Item deleted. Jadi kalau seandainya X12 ini dibuang, maka nilai Kronbach alfa kita jadi 879. Kan turun dia dari 880 kan? Jadi bisa dihapus betul ya. Nah, kecuali kalau begini, kalau ternyata yang kita hapus di sini itu membuat nilai, katakanlah ini sudah X112, lalu seandainya X112 itu dihapus, memang nilai Kronbach alpha kita naik kan, menjadi 0,881, kan hanya beda sedikit ya. Ya. Nah, jadi sebaiknya udah dipertahankan aja pertanyaan itu, karena mungkin teorinya memang pertanyaan itulah yang pas untuk membentuk variabel motivasi itu, gitu ya. Oke Pak. Itu maksudnya. Ya, oke. Nah sekarang karena tadi sudah untuk variabel X1 kita sudah cek validitas, ternyata harus membuang 10 indikator. Kemudian ketika diuji reliabilitasnya dari sisanya itu ternyata sudah reliable, maka langkah sekarang yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana membuat variabel baru, ya variabel baru untuk tempatnya motivasi. Ya. Maka langsung saja di sini, ya ini langkah. Sebenarnya jalur ini bukan hanya untuk membuat variabel baru ya, tapi nanti akan digunakan untuk macam-macam sebenarnya. Lebih baik saya tunjukkan kita mau buat variabel baru, jalurnya lewat transform, kemudian pilih compute variabel ini, setelah transform di sini di klik,
keluar ini ya, lalu kita tulis nama variabelnya adalah x1 valid. Jadi maksudnya di variabel baru itu isinya hanyalah indikator-indikator yang valid. Nah, itu berasal dari mana? Nah, ini terpaksa kita buat rumus. Buat rumus di sini, di numeric expression. Nah, cara membuat rumusnya, kita ambil ini, rumus 2 ini. Jadi, kemudian ambil x1 tot. X1 tot. Mana x1 tot? Ini ya, x1 tot ini. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu kita kurangi dengan nilai indikator-indikator yang dibuang. Maka kurangi minus ya, minus dan dari sini jadi minus x1. Oke, kemudian minus x1 minus x1 4 minus x1 5 minus x1 6 minus x1 8 minus x1 22 minus x1 25 minus 1 26 minus 127 ya. Nah, karena aslinya tadi di x1 tot ini Ibu Bapak bilang tadi isinya adalah dari 27 indikator, sementara yang harus dibuang adalah 10, berarti isinya di x1 valid ini ya, kalau ini sudah dikurangkan semua, berarti sisanya tinggal berapa? Dari 27 dibuang 10, sisanya berapa Bapak Ibu? 17. Maka di sini dibagi ya 17 ya. Itu rumusnya. Isinya x1 valid adalah nilai yang ada di x1 tot yang harus dikurangi dengan semua variabel yang tidak valid. Yang kemudian sisanya yang valid hanyalah 17. Itulah yang menjadi isi nilai di dalam x1 valid. Kita lihat hasilnya, oke? Ya, kita lihat di data. Ibu Bapak lihat di paling bawah, baris paling bawah ini muncul variabel baru. Tadi baris terakhir, nanti Ibu Bapak cek sebelum Ibu Bapak melakukan perintah untuk membuat variabel baru tadi, baris paling bawah kan di min z tadi ya. Tapi sekarang setelah kita eksekusi tadi rumus in, maka ini perlu disatukan. Nah, disinilah Ibu Bapak tulis nama variabel yang Ibu Bapak maksud tadi adalah di kolom label ya. Motivasi. Ya, ini nama variabelnya. Jadi di sini dia, bukan di sini. Ya, bukan di sini ya. Jadi kalau Ibu Bapak nulis di sini label atau nama variabelnya Ibu Bapak motivasi itu, maka isinya di sini masih ada yang tidak valid. Tetapi kalau yang kita pakai nanti variabel itu adalah yang ini, maka isi di sini tadi, isi yang datanya sudah valid ya dan sudah reliable. Oke, sampai ini bagaimana? Ada kesulitan? Belum, Pak. Gimana, Bu Lini? Pak Greg tanya, Pak Greg izin. Ya, silakan. Kalau ini kan untuk uji validasi dan reliabilitas, Pak ya, untuk moderasi.
Bila untuk mediasi apakah sama Pak caranya? Oh, sama. Jadi tadi saya hanya mau mengatakan bahwa nanti regresinya kita itu nanti kita selesaikan pakai moderasi, ya. Tapi proses awal itu sama semua, mau pakai regresi biasa atau mediasi atau moderasi sama. Ini teknik validitasnya. Ya karena kalau Bapak Ibu perhatikan slide saya yang ini, saya kembali ke sini dulu ya. Ini Pak. Ini kan kerpeannya Bapak Ibu nanti kalau mau menganalisis. Jadi dari mana mulai analisisnya? Ya, pasti dari sini. Uji alat dulu. Bagi yang pakai kuesioner. Apa uji alatnya? Validitas, reliabilitas. Barulah turun sesuai dengan jenis regresinya tadi. Apakah mediasi atau moderasi atau regresi biasa. Ya, nah, nanti mediasi moderasi sama. Kita cek dulu normalitasnya. Ya. Mediasi juga begitu, ya. Tapi ada yang mengatakan nggak usah uji normalitas, ya boleh saja lah. Pasti di nomor 6, 7, dan 8 harus dikerjakan. Ya. Begitu, Bandi. Terima kasih Pak Greg. Jelas. Ada yang lain? Bu Lilin, apanya tadi belum beres? Belum, Pak. Apanya yang belum? Maksud saya belum ada pertanyaan, Pak. Oh, saya kira belum jelas. Jadi kalau penjelasan saya yang sangat pelan menjadi tidak jelas. Ya, karena kalau saya di kelas itu pasti lebih cepat omongan saya karena semua praktik ya. Terima kasih kalau memang belum ada pertanyaan. Berarti sementara sudah punya gambaran itu untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Maka ketika saya simulasi untuk X2, Z dan Y lebih cepat ya. Cepat ya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ke X2 sekarang. Oke. Jadi nanti mungkin kita jalannya agak cepat sekarang. Kita ke X2 ya. Oke, jadi langkahnya tadi lewat mana? Saya dibantu uji validitas. Dibaca. Kemana saya harus mengarahkan kursor? Pandi. Analyze ya. Apa yang saya harus klik? Analyze ya Pak ya? Ya, sini ya. Sini klik. Terus? Regression? Belum regression. Ya? Ini masih uji validitas. Kemana? Dimension, Pak. Dimension reduction. Lalu? Faktor analyze. Ya. Oke, ini jalur uji validitas. Analyze, dimension, reduction factor. Jadi harusnya sudah mulai hafal ya. Analyze, dimension, reduction factor. Klik. Oke. Nah, Bapak Ibu nggak usah pakai cara riset ya. Kenapa? Supaya tidak mengatur-ngatur lagi di sini. Bapak pakai cara manual aja di blok. Baik dikembalikan ke sana. Kali ini kan punyanya X1 tadi. Sementara kita sekarang mau ke X2. Oke. Nah, jadi maka sekarang ambil X2. Ada sedikit kok. X21. Ya, X21 sampai X210. Masukkan ke sini. Nah, karena ini tadi sudah diatur, langsung oke ya. Kan lebih cepat. Oke. Iya. Yang di mana yang dibaca? Bu Lilin? Yang atas, Pak. Pak MO. Iya, ini ya. Mention voice screen itu 0.780. Ya. Apa kesimpulannya? Bisa dipakai, Pak. Nah, jangan begitu ya cara menyampaikan. Jadi cara menyampaikan begini. Oleh karena nilai KMO di atas 0,7, maka syarat kecukupan sampel terpenuhi. Ya, sehingga dapat melihat proses uji selanjutnya. Apa tadi yang mau dilihat?
setelah KMO terpenuhi? Yang dilihat apa? Validitas. Validitas. Ya, yang dilihat di komponen matriks. Ya. Maka apa yang dilihat di situ dicatat ya? Ada yang nggak ada angkanya ya? Apa yang dicatat? Indikator X berapa? X28. Pak. X28. Nah, mari kita sepakat sekarang. X2 ini nanti mau dikasih nama apa? Ya, silakan. Kepuasan kerja, Pak. Oke, kepuasan kerjanya. Kepuasan kerja. Oke, nah mari berarti sebelum kita menulis nama variabel itu nanti, kita buang dulu X28-nya. Tapi kembali lagi ya. Analyze. Ya, Pak. Dimension, reduction factor. Kemudian cari X28. Kembalikan ke sini. Oke. Lalu ini dibaca lagi. Ya, 0,788. Masih di atas 0,7. Ya. Terlihat di bawah. Beres semua ya. Oke. Iya, Pak. Jadi ini sudah valid. Berarti hanya satu tadi yang tidak valid. Oke, maka dua aslinya 10 ya. Aslinya 10 tuh. Iya. Mari kita buat variabel baru langsung. Reliabilitas. Sorry. Reliabilitas. Oke, Pak Christian. Tadi langkah untuk reliabilitas saya harus melalui mana ini? Analyze lagi, Pak. Analyze lagi, Pak. Ya. Terus? Ya. Terus Ya. reliability analysis. Oke. Ya, ini jalur uji reliabilitas. Jadi bisa dihafal mulai hari ini malam ini. Analyze scale reliability analysis. Ya, ini sama diganti di blok saja. Semua kembalikan ke kiri. Lalu yang diambil X 21 X 10. Lalu yang dibuang tadi berapa? X28, Pak. Ya, berarti kan X28-nya. Oke. Yang mana yang dibaca? Saya harus menyapa yang lain ya. Kalau tadi kan hanya Pak ya. Lihat siapa lagi yang lain di sini. Nah, saya harus apa lagi? Abdul Rojak. Tertidur. Halo. Oh, pergi pasti. Tertidur mungkin Pak itu. Tidur ya langsung tidur. Bu Ana Yulia Damayanti. Dalam, Pak. Oke, Ibu bantu saya ya. Lihat output ini. Ini tadi uji reliabilitas. Yang mana yang dibaca? Tabel mana? Progress. Tabel? Ini Ibu ya. Nih. Ini yang dibaca. Ronba alfa 0,831. Berarti di atas tentuannya Bapak itu ya. Ingat kesimpulannya apa? Ya, indikator untuk X2 juga sudah reliable. Iya, Pak. Sudah reliable untuk X2. Oke. Nah, karena sudah valid dan sudah reliable, sekarang mari kita buat variabel baru lewat langkah ini, transform, compute variable. Kita buat variabel baru namanya X2 valid. Valid ya. Jadi X2 valid itu rumusnya X2 tot
dikurangi dengan berapa tadi? X2.8 Pak. Ya, X2.8. Berarti sisanya dibagi berapa? 9. Ya, kan ini hanya 10 ya. X sudah 10 toh? Kan X sudah 1 sampai 10. Sementara tadi Iya. kita keluarkan sisanya Cuma 1. Iya tinggal Pak. 1. Ya, tinggal 9 gitu ya. Oke, maka mari kita lihat di data. Bapak Ibu kalau mau lihat data gerakan ini ke bawah di sini ya, di sini. Lalu cari di sini. Ya, ini paling bawah dia. X2 valid. Nah, tadi sepakat ini dikasih nama, ditulis di sini kekuatan. Oke. Selesai untuk X2. Sekarang kita bergeser ke Z. Ya, sebelum ke Y, kita ke Z dulu. Sama validitas dulu baru reliabilitas. Makanya udah malam ini biasanya udah pada ngantuk ya. Udah absen lagi. Pak Danuri tadi sudah saya sapa ya. Sudah. Jadi sudah. Pak Darsono. Pak Darsono juga aktif sekali. Jadi Pak Edi juga sudah saya sapa. Ini Bu Farida Irisyadi. Halo Bu Farida Irisyadi. Kayaknya lagi naik motor ya. Bu Ida Arianti. Ini tadi udah masuk dari awal. Halo Bu Ida. Iya Bapak. Oke, sekarang bantu saya ya Bu ya. Lihat saya. Ini tadi saya mau menganalisis Z. Uji validitas. Saya kemana dulu nih langkahnya? Nice. Oh, Ibu nggak catat ya? Ibu nggak catat ya? Oke, saya cek ini sudah. Ini bimbingan saya ini. Moga-moga masih ada di tempat. Bu Lili. Halo Bu Lili. Wah, boleh tidur. Wah, saya lagi periksa pasien ya. Bu Lili Yuli. Bu Lili Yuli. Halo. Siap Pak, siap Pak, Lili Pak. Bu Lili tadi sudah ya? Oke, bantu saya Bu Lili Yuli. Oke, saya mau menganalisis Z, uji validitas. Jalur mana? Kemana dulu saya? Analyze Oke, terus? Dimension. dimension Oke, terus? factor. Ya, ini saja ya. Analyze dimension prediction factor. Lalu ini Ibu Bapak ganti di blok, kembalikan. Ya. Ini lalu yang diambil sekarang adalah Set. ya. And ada 12 ya. Ada 12 jet. Oke. Ya. Sebentar. Pak Maru. Halo Pak Maru. Pak Maru Ya, cek Pak. dulu. Ya. Oke, Bapak. Apa yang kita baca pertama di sini Pak Maru? Pak, ilmunya Pak. Ini ya. Iya Pak. Angkanya berapa? 9,9 Pak. Syarat kecukupan shuttle terpenuhi Pak. Betul. Sudah itu maka kita kemana Pak Maru? Ke tabel apa? Ke tabel apa? Ke tabel komunitas. Komponen ya ini Pak ini tulisannya komponen matriks ya. Lalu Bapak lihat di sini ya, gimana angka-angka di indikatornya? Sudah semua Pak. Semua sudah valid. Oke,
Berarti untuk Z ini indikatornya sudah zip ya. Itu juga tadi dibuktikan oleh apa Bapak Ibu? Oleh KMO yang tinggi banget ini ya, 0,9 ya. Ya. Oleh karenanya, maka sekarang kita buat variabel, nama variabelnya apa kira-kira Z-nya? Kinerja, Pak. Kalau kinerja nanti mungkin gitu. Kualitas kehidupan sosial. Kualitas apa lingkungan ya? Insentif, Pak. Boleh. Insentif mungkin ya. Jadi karena ini kan konsepnya moderasi ya. Moderasi itu kan memperkuat ya. Memperkuat hubungan. Nah, mungkin yang lebih saya coba tulis yang insentif tadi ya. Jadi harapannya nanti insentif itu memperkuat hubungan antara motivasi dengan kinerja misalnya. Jadi endingnya kinerja ya. Kalau nanti mediasi mungkin kinerja kaitannya dengan kepuasan kerja gitu ya. Oke, berarti udah selesai chatnya. Ya terakhir, mari kita cek punya variabel Y ya. Kita langsung analyze dimension reduction factor. Ini saya keluarkan dulu. Oke, kita ambil variabel Y. Masuk ya. Oke. Langsung kita cek. Ini 0,747. Masuk. Sudah terpenuhi syarat kecukupannya? Terpenuhi. Sudah, Pak. 0,7 ya. Lalu kita lihat. Nah, ini ada banyak ini. Ditulis ya. Ya. Y4, Y4, Y10, Y10, Y16. Y16 ya. 16. Itu totalnya 17 nanti ya. Oke, berarti itu kita buang dulu ya. Y4. Analyze lagi. Analyze. Dimension reduction Scale. factor. Ya, berarti yang dibuang berapa? X Y4. Y4. Ini terus Y10. Y10, 10, oke. Y16. Y16. Oke, 5. 16, Pak. 16 Bapak. 16. 16 Bapak. Oke, berarti belum pada tidur ya. Belum, Pak. Oke ya. Iya. Ini temonya Ya, sudah. memenuhi. Memenuhi. Sudah memenuhi, Pak. Ya turun ke komponen matriks. 92. Ada satu lagi. Oh iya. 17. Y17. Nanti ditulis. Jangan lupa ditulis. Nanti takutnya lupa lagi. Ya. Sudah, Pak. Nah, berarti tinggal dibuang. Analyze lagi. Dimension factor. Keluarkan. Keluarkan apanya Pak? Y17 Bapak. Nah, ini udah malam loh. 17, Pak. Oh, yang Y17 maksudnya. Ya. Yang di 0789 ya. Ya, Pak. Mas Khalid. Nah, memenuhi syarat kecukupan sampel memenuhi ya. Ya, Pak. Hasilnya ini semua sudah valid ya. Iya, Pak. Nah, yang jadi yang valid sisanya ini. Ya, maka yang tadi itu yang tidak valid. Berarti sekarang setelah ini kemana kita? Mencatat dulu, Pak. Apa? Uji apa namanya? Uji rehabilitasi. Uji reliabilitas, Pak. Oke, maka kita di sini dulu. Ya. Nice. Kemana? Turunnya? Scale. Scale, Ya. reliability, analyze. Oke. Keluarkan ya. Blok ya. Lalu dicari. Ini tadi diambil semua dulu. Ambil semua, masukkan ke sini. Oke, kemudian dikeluarkan. Y4, Terus, Y10, Y16. Y16, Y17. 11.
Y4, Y16 ya, Y16. Oke. Dapat pembahasannya? Ya, Ya. 0,837. Oke. Berarti kesimpulannya? Variabel, Pak. Satu indikator tadi, ya tanpa Y4, Y10, Y16, Y17 sudah reliable. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Membuat variabel baru lagi. Karena kan ada yang dibuang tadi tuh. Transform, compute. Berarti yang kita tulis sekarang berapa? Y valid. Gitu ya. Rumusnya kurungnya. Kalau ambil Y apa? Y total. Ya total min. Y Dikurangi total min Y4 Y4 terus min Y10 iya min Y16 iya min Y17 iya baginya berapa? Bagi ini ambil ini ya. Ini Iya 13 13 Pak. ya. Ini 13 Iya. ya. 13. Ya. Nah, oke. Kita lihat di data. Data. Ini ya valid. Ini mau dikasih nama apa? Kinerja Pak. Oke. Kinerja misalnya ya. Kinerja saja. Atau ada embel-embel lainnya? Kinerja aja. Kinerja aja Iya Pak. Pak. Kinerja aja dulu ya. Oke. Jadi baik. Berarti dari gambar tadi kita sudah memiliki variabel ya. Sesuai gambar ini tadi kan? Ya. Sesuai Ya, Pak. Ini sebentar. Sesuai gambar ini ya. Bukan ini. Ini ya. Ini kan gambar kita tadi. Ya, betul Pak. Berarti kita sudah punya variabel X1 yang valid, X2 yang valid, Z yang valid, dan Y yang valid. Nah, lalu tadi kita punya persamaan. Kan persamaan kita ini tadi ya. Oke. Nah, berarti apa yang belum dibuat sekarang? Yang saya minta tadi dicatat. Normalitas. Apa itu? Mod 1, mod 2. Tidak. Jadi setelah tahu tadi bahwa X1 sudah valid, Z juga sudah valid, X2 juga sudah valid, barulah kita buat untuk kepentingan ini, Pak. Untuk kepentingan mana dia? Ini, Pak. Ya, untuk membuat ini, ya, ini ya, untuk dihitung ke B3 dan ini untuk B4. Maka saya kembali ke data. Ya. Jadi kita buat variabel baru lagi namanya mode 1 ya. Jadi caranya tetap lewat sini transform compute. Lalu ditulis di sini moderasi 1 maksudnya. Kan harus kalau tulis panjang kan begitu. Biar tidak terlalu panjang saya singkat mode 1. Gambarnya kita tadi ya, maka isinya apa mode 1 itu? Ini kita buat rumus. Isinya tadi adalah motivasi dikalikan dengan yang J tadi apa? Insentif ya. Iya Pak, Ya. insentif. Dan isinya mode 1 itu adalah variabel dengan metode interaksi. Ini
interaksi namanya ya. Interaksi sama dengan pihak kan gitu yang diajarin ya. Oke. Ya. Ya sudah. Mod 1 ini kan tadi apa? Insentif. Mod 1 kan berarti apa? Insentif. Mungkin kalau ditulis label, maksud saya begini, ini kan maknanya mod 1 itu kan insentif moderasi motivasi kan harusnya begitu tuh. Tapi kan terlalu panjang ini kan. Nah, jadi maka disingkat saja ini moderasi 1 apa gitu kan. Nah, nanti di penjelasan anunya kan baru dijelaskan panjang gitu ya. Oke. Mod 1 sudah, kita buat mod 2. Mod 2. Berarti tinggal X2 kali. Betul? X2 kali Z. Benar ya? Oke. Moderasi 2 itu kan isinya insentif memoderasi apa? Kepuasan kerja kan gitu ya. Ya. Maka berarti dari gambar ini tadi atau dari persamaan ini kita sudah punya lengkap ya. Ada variabel Y, ada variabel X, ada X1, X2, lalu untuk interaksinya X1 dengan Z, interaksinya X2 dan Z. Lalu Z itu sendiri. Ya. Z itu sendiri kan tadi sudah dikasih nama kan. Nah, kecuali yang ini semua kan variabel-variabel lain ya yang kita tidak tahu. Tapi asumsinya pengaruh dari mereka ini nanti relatif kecil. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk malam hari ini saya menghantar Ibu Bapak untuk memahami poin 1 di analisis tadi. Ya, poin 1 yang saya maksud ini. Ini. Jadi dari slide ini kan kita sedang berproses analisis. Jadi malam ini baru kita selesaikan ini. Oke. Nah, masih ada nanti ini ke bawah. Ya. Itu akan saya sharing pada pertemuan berikut. Ya. Saya kira sudah cukup malam. Ya, semuanya sudah lelah juga. Ya, karena sudah di rumah semua dong. Ya. Iya. Bapak-bapak, ketika bisa lihat semua wajahnya, semua wajah kita bisa dilihat oleh semua, gitu ya. Hari belum istirahat, Pak. Aja yang lelah Pak habis kerja. Nah, Terima kasih Pak Greg. lagi kapan? Mohon izin Pak Greg, ini nanti materinya saya sharing ke teman ya. Saya rekod Pak Greg. Ya, boleh. Kalau PPT-nya kemarin kan sudah saya kirim ya. Sudah. Oh, nah, kalau yang ini memang tidak tertulis di PPT. Jadi modelnya apa ya, simulasi langsung ya. Ya, makasih kalau memang ada yang rekam tadi. Ya nggak apa-apa, saya juga dikirim Pak Andi. Saya bisa lihat gaya saya kayak gimana gitu. Ya. Baik, siap Pak Greg. Keren Pak, gayanya keren Pak Greg. Lama-lama masih keren Pak. Nah, terima kasih. Work from home Pak. Ada suara ya, Pak. Ada suara kayak duduk ya, Pak. Masa? Dari tadi kok nggak diingatkan saya? Itu tadi tak kira Pak Danuri apa siapa ya, Pak. Ini kok duduk-duduk terus ya, Pak.
Itu mungkin kipas angin saya. Kalau ini saya matikan. Gimana Oh sekarang? iya Pak, secara kipas Dari angin. Bapak sendiri nih. Sekarang tadi kok nggak ada yang ingatkan toh? Maaf Pak Darsono, kirain Pak Darsono yang kipas anginan. Maaf Pak Dar. Ini Bapak Ibu, ini saya pakai kipas angin kayak gini nih. Oh. Banget Jadi toh? begitu anginnya kena, jadi seperti di pantai gitu Pak kisahnya. Oh iya. Memang sengaja. Ini saya hidupin lagi. Oh Iya, iya. ada suaranya lagi Pak. Minta maaf ya. Ada gangguan alam tadi. Tertuduh. Ini yang tertuju Pak Darsono tadi, Pak. Maaf Pak Dar. Maafkan gitu saya ya. ya. Maaf ya. Minta maaf Pak Darsono, Bapak jadi tertuduh ya. Pak Greg, kalau misalnya kuliahnya jam 7 gitu, possible Pak? Biar tidak terlalu malam bagi kami. Sebentar, begini Bu. Ya mungkin nggak jam 7 banget ya. Karena saya baru selesai doa itu sekitar jam itu. Gitu ya. Lalu mohon maaf tadi ini juga saya ada online Satu jam aja cukup, Pak. dengan teman-teman saya yang dari Singapura dan juga dari Flores tadi. Saya minta Pak Christian tadi men-schedule kalau oke malam ini bisanya jam 21 begitu tadi. Tapi kalau besok malam mungkin bisa jam 7 lewat setengah 8 gitu ya. Jam 8 Pak. Jam 8 aja Pak. Jam 8 ya. Ya, Mau besok gitu. Pak, Malam. teman-teman, biar cepat selesai materinya. Karena kan harus praktek Pak masalahnya. Kami merasa makanya begini. Tadi kan baru lihat saya simulasi. Data saya sudah kasih. Nah, coba praktek ulang apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, gunakan SPSS, gunakan data saya segitu. Bisa ya? Baik Pak, kan kami coba Pak. Nah, jadi misalnya besok sebelum itu ketemu saya setelah sholat maghrib mungkin bagi teman-teman yang telat itu coba simulasi kembali apa yang saya sudah sampaikan tadi. Dibantu oleh videonya Mas Andi. Siapa? Ya. Pak Greg tanya boleh Pak? Kan masing-masing juga saya sudah minta mencatat Pak. Ya. Mencatat. Nah, kalau kurang jelas itu asisten saya ada Pak Christian, ada Pak Darsono, ada Pak Andi, ada Pak Edi, ada Bu Lili gitu ya. Itu semua sudah asisten saya ya. Aduh. Lanjut kami Pak. Mohon izin Pak Greg bertanya boleh Pak? Gimana? Bertanya boleh? Iya. Siapa ini? Pak Andi Pak. Pak Andi. Oh Mas Andi, silakan gimana Mas? Penyebab dari variabel tidak valid itu apa ya Pak? Tidak valid itu ya? Iya. Itu kan sebenarnya apa? Pertanyaan yang kita ajukan itu kurang dipahami betul oleh respondennya itu. Baik. Gitu kan? Jadi misalnya tadi menanyakan motivasi, tetapi pertanyaan itu tidak mengenai tentang motivasi. Itu kan persoalan di indikator. Iya. Indikator itu kan pertanyaan. Nah, jadi mungkin pertanyaan itu memang tidak pas untuk menjadi wakil dari variabel motivasi itu. Begitu Pak. Berarti mempengaruhi hasil ya Pak ya? Kalau di reliable itu soal konsistensi. Oke. Soal konsistensi dari seseorang menjawab sekian pertanyaan itu. Ya, jadi kalau mereka konsisten, misalnya begini, terhadap motivasi tadi, kita sederhanakan saja begini, tiga indikator ya. Di indikator itu orang itu menjawab untuk menjelaskan motivasi itu pada posisi setuju, ya. Tapi begitu di nomor 2 dia mengambil posisi netral. Nah, pertanyaan ketiga dia justru tidak setuju. Nah, berarti ini kan jawaban yang tidak konsisten. Ya, itu soal reliable. Sederhananya begitu. Yeah. Terima kasih Pak Greg. Oke, ya moga-moga mencerahkan ya. Baik.
Masih ada lagi? Kalau yang tidak bicara itu berarti kesimpulan saya mereka sudah pada ngorok. Saya belum loh Pak. Pak Haji terutama paling Paling. Jadi mohon Ya, jadi kalau yang dari tadi saya panggil dan menjawab itu hanya ngirim jiwanya ke ruang kelas ini ya. Badannya dibawa ke tempat lain. Ya. Baik, begitu Pak Christian dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Kita sudah berjumpa walaupun hanya lewat virtual. Ya, tapi semoga kehadiran saya memberi semangat pada semuanya untuk tetap on the track untuk coba menyelesaikan tesisnya. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa Terima kasih berdoa. Pak Greg. Ya, tetap semangat. Oke, ya Tuhan berkati semua ya. Selamat malam ya. Selamat malam Bapak. Oke. Malam Pak Greg. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, boleh dulu kita